Ada adagium yang bunyinya begini, teman-teman. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu menegaskan bahwa kalau Habib Rizik dan Bahar Smith saja isi ceramahnya caci maki, ancam sana sini, hina Tuhan dan sesembahan agama lain, berarti nabinya juga seperti itu, tak jauh berbeda dengan anak cucunya Rizik Sihab dan Bahar Smith. Jadi jangan salahkan kalau umat agama lain kemudian menyimpulkan seperti itu. Jangan juga kemudian karena ada orang Islam itu sendiri yang merusak citra Islam yang notabene adalah agamanya, kemudian membangun narasi bahwa oh itu karena salahnya pemerintah, oh itu karena Cina PKI komunis, itu karena ulahnya Zionis Yahudi atau Amerika dan sekutunya yang merusak Islam. Kita bukannya introspeksi diri seperti yang dikatakan Guru Gembul, malah kita menyalahkan pihak lain. Mudah sekali kita menyalahkan orang lain, sementara kita sendiri tidak pernah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Saya bicara panjang lebar ini bukan karena apa-apa teman-teman ya, tapi kasihan Islam semakin digerus oleh oknum-oknum Balawi itu yang sedang secara tidak langsung dan tanpa sadar mereka itu sedang merusak agama Islam itu sendiri teman-teman. Saya sayang Islam. Sekali lagi, saya sayang semua agama, termasuk Islam, meski bukan saya ini agama Islam. Kita tentu maunya semua agama itu selalu dicitrakan yang baik oleh setiap umat beragama. Oke, jadi sebelum ke inti pembahasannya, saya mengharapkan supaya teman-teman semuanya bisa menyimak isi pembahasan saya ini sampai dengan selesai agar tidak salah paham atau tidak gagal paham. Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan awal mula saya mengenal Islam. Awal mula saya mengenal Islam itu dari apa yang saya lihat, saya baca, dan yang saya amati selama pada waktu itu dan beberapa belakangan tahun lalu. Dan perlu teman-teman ketahui, jujur saja Islam yang saya ketahui itu identik dengan hal-hal yang berbau kekerasan, penindasan, peperangan, penuh dengan darah, dan tangisan, terjadi bom di mana-mana, baik itu bom sepeda, bom mobil, bahkan sampai kepada bom masjid yang mana pelaku pengebom itu orang Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi jangan marah kemudian orang di luar Islam mengambil kesimpulan bahwa Islam itu identik dengan hal-hal semacam itu, sebab orang tentu punya data pembanding untuk melihat dari perspektifnya atau sudut pandangnya. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud untuk mengoreksi sebuah agama secara internal dan komprehensif karena bagi saya agama tidak bisa dikoreksi, sebab yang perlu dikoreksi itu perilaku umatnya yang terkadang menyimpang dari ajaran agamanya yang kemudian dampaknya nama baik dari agama atau dari sebuah agama itu menjadi tercoreng di sebagian mata umat manusia. Oke teman-teman, awal mula saya tahu Islam itu ketika saya masih SD di awal tahun 2000-an. Dulu sebelum berkembangnya teknologi dan media sosial semasif sekarang ini, informasi yang dulu kita dapat lebih kepada televisi dan media massa atau media cetak. Tapi pada waktu itu juga televisi masih menjadi barang langka sehingga tidak semua rumah itu ada televisi. Kebetulan orang tua saya pada waktu itu juga berlangganan media cetak. Saya yang suka membaca akhirnya membaca semua berita-berita di media massa tersebut. Saya itu teman-teman bukan cuma baca berita atau sebuah informasi yang teraktual atau yang baru saja terjadi. Terkadang informasi di media cetak yang edisinya sudah lewat seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu saja, saya masih baca. Bahkan saya ke tetangga untuk minta korannya buat dibaca walau korannya sudah dari edisi minggu lalu atau bulan lalu. Kadangkala saya harus menipu tetangga kalau saya minta koran untuk buat tugas karena guru ada kasih tugas dan lain sebagainya. Padahal itu hanya tipuan demi saya bisa baca itu koran, teman-teman. Ya, begitulah teman-teman. Jadi di media massa tersebut ada halaman khusus untuk menginformasikan berita mancanegara teraktual, di mana yang sering saya jumpai adalah berita terkait peperangan yang terjadi di Timur Tengah sana, di mana di sana terjadi perang saudara antara sesama umat Islam, terjadi pengeboman di mana-mana, bahkan masjid juga dibom oleh sesama umat Islam. Tangisan dan air mata pun terjadi di mana-mana di Timur Tengah sana. Dari situ kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa, oh,
ternyata Islam itu seperti ini ya, identik dengan peperangan, kekakuan, kejam, umatnya tidak bisa diajak untuk senyum, bercanda, dan lain sebagainya. Bercanda ini dalam konteks bukan bercanda dalam hal agama, teman-teman ya, tapi bercanda dalam hal di luar agama. Nah, informasi-informasi yang saya dapat ini kan kemudian menjadi rujukan buat saya untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa agama Islam rupanya seperti ini, tidak seperti agama lain yang tenang, guyup, damai, dan lain sebagainya. Walaupun agama lain juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu, namun tidak semasif yang terjadi pada Islam, di mana peperangan dan pertumpahan darah banyak terjadi di Timur Tengah, yang mana wilayah Timur Tengah menjadi basisnya agama Islam di sana. Kemudian, seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, hadirlah yang namanya media sosial secara masif. Setiap orang tidak lagi hanya mendapatkan informasi itu dari media massa maupun televisi. Sekarang, apa-apa sedikit, semua orang mengakses informasi lewat handphone atau lewat gadgetnya masing-masing. Di medsos pun, semua orang bisa mengekspresikan banyak hal untuk kemudian ditunjukkan kepada banyak orang atau khalayak umum. Hal itu juga dilakukan oleh banyak para ustadz, kiai, tokoh agama lainnya, bahkan oleh para habib yang mengaku habib keturunan Nabi, anak cucu Rasulullah, untuk menyampaikan dakwah dan ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Namun sampai di sini teman-teman, walau kita ini sudah hidup di era teknologi yang kian hari kian masif perkembangannya, namun beberapa belakangan tahun lalu, media sosial saya itu masih dibanjiri atau dijumpai oleh ceramah-ceramah dari mereka-mereka yang katanya Habib Ba'lawi, keturunan Yaman yang mengaku diri mereka adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad. Mereka-mereka itu seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan tokoh-tokoh atau oknum-oknum pemuka agama Islam lainnya yang kental dengan nuansa radikal intoleran, yang mana ceramah-ceramah dan pola dakwah mereka penuh dengan adu domba kepada umat Islam untuk memusuhi pemerintah yang sah. Ceramah ajak perang sambil teriak-teriak takbir. Isi ceramahnya penuh dengan nuansa kekerasan. Isi ceramahnya penuh dengan kata-kata kotor, sumpah serapa, caci maki ke orang lain yang berbeda pandangan dengan dirinya. Ceramah mereka mengajak para pengikutnya untuk membenci pihak lain, bahkan memusuhi umat agama lain. Sedikit-sedikit teriak kafir kafir, mengkafirkan orang yang berbeda agama atau keyakinan, menghina dan merendahkan agama lain, Tuhan dan sesembahan agama lain, dan tentunya masih banyak yang lainnya lagi teman-teman. Yang tentunya jauh dari Islam yang kita kenal sebagai Islam yang rahmatil alamin. Namun semua itu mereka balut dengan atas nama Islam dan Nabi Muhammad. Mereka menjual nama Islam dan mengataskan kemuliaan Nabi, tapi isi ceramahnya jauh menyimpang. Nah, informasi-informasi yang saya dapatkan itulah yang kemudian pada akhirnya saya mengambil atau membangun kesimpulan bahwa Islam masih identik akan hal-hal yang berbau kekerasan, kaku, jauh dari perkembangan zaman, intoleran, tidak terbuka, primitif, sulit menerima perbedaan, dan masih banyak yang lainnya lagi tentunya. Namun, setelah saya mencari tahu dan mempelajari dari tokoh-tokoh agama Islam yang lainnya, yang tentunya santun dan toleransi, malah berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Rizik Syihab, Bahar Smith, dan yang sejenisnya selama ini. Dari sini juga saya kemudian membangun kesimpulan bahwa Islam itu ternyata rahmatil alamin. Cuma ada oknum yang di dalam Islam itu sendiri yang kemudian secara tidak sadar sedang merusak citra dan nilai-nilai Islam itu sendiri, teman-teman. Membuat Islam tercoreng di mata umat agama lain. Jadi benar kata orang bahwa orang luar tidak satupun yang bisa menjatuhkan agama Islam, tidak satupun yang bisa merusak dan membubarkan Islam. Tapi yang bisa merusak Islam dan menjatuhkan serta membubarkan Islam itu hanyalah orang Islam itu sendiri. Ya, seperti yang kita lihat dan saksikan sekarang ini, banyak yang ngaku Habib keturunan Nabi, anak cucu Nabi, dan lain sebagainya. Bicara mengatasnamakan Islam, tapi isi ceramahnya jauh dari ajaran dan nilai-nilai Islam itu sendiri.
Karena agama yang baik dan benar, tentunya umatnya akan selalu menjaga lisannya, iya kan? Lalu kenapa saya bertahun-tahun lamanya selalu membangun kesimpulan kalau Islam itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif, teman-teman? Selain dari apa yang saya baca dan amati selama ini. Ya, itu karena adanya oknum-oknum di dalam Islam itu sendiri yang membuat saya berpikir bahwa Islam itu dekat dengan kekerasan dan peperangan. Mereka-mereka itu seperti Rizik Sihab, Bahar Smith, dan yang sejenisnya. Ada adagium yang bunyinya begini, teman-teman. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu menegaskan bahwa kalau Habib Rizik dan Bahar Smith saja isi ceramahnya caci maki, ancam sana sini, hina Tuhan dan sesembahan agama lain, berarti nabinya juga seperti itu, tak jauh berbeda dengan anak cucunya Rizik Sihab dan Bahar Smith. Jadi jangan salahkan kalau umat agama lain kemudian menyimpulkan seperti itu. Jangan juga kemudian karena ada orang Islam itu sendiri yang merusak citra Islam yang notabene adalah agamanya, kemudian membangun narasi bahwa oh itu karena salahnya pemerintah, oh itu karena Cina PKI komunis, itu karena ulahnya Zionis Yahudi atau Amerika dan sekutunya yang merusak Islam. Kita bukannya introspeksi diri seperti yang dikatakan Guru Gembul, malah kita menyalahkan pihak lain. Mudah sekali kita menyalahkan orang lain, sementara kita sendiri tidak pernah untuk mengoreksi diri kita sendiri. Satu jari kita tunjuk ke orang lain, sementara kita tidak sadar kalau 4 jari lainnya kita sedang tunjuk ke diri kita sendiri. Jadi sangat penting untuk kita itu mengoreksi diri sebelum menyalahkan orang lain, teman-teman. Lalu kalau ada yang bilang ke saya bahwa, bro, kalau mau melihat Islam secara lebih detail, masuk dan pelajari Islam, baru kamu akan tahu Islam yang sesungguhnya. Menurut saya begini, untuk mengetahui sesuatu hal, tidak selamanya kita itu harus masuk dalam circle itu. Sama halnya untuk mengetahui Jakarta, tidak selamanya kita harus ke Jakarta. Duduk manis pantau lewat media sosial juga kita bisa tahu tentang kota Jakarta. Oh, Jakarta itu selain ibu kota negara, dia juga adalah kota metropolitan Indonesia yang tidak pernah mati. Jakarta selalu diidentikan dengan kota bisnis, pusat perekonomian Indonesia, kota industri, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan agama Islam. Tidak harus masuk Islam baru bisa tahu tentang Islam. Pantau lewat media sosial pun kita bisa tahu tentang Islam. Jadi jangan salahkan orang luar Islam kalau tahu tentang Islam dan memandang Islam dari Rizik Sihab atau Bahar Smith dan sejenisnya. Sudah seharusnya tokoh-tokoh Islam yang baik itu membenahi oknum-oknum yang sebenarnya menjadi duri dalam daging di agama Islam itu, teman-teman. Saya bicara panjang lebar ini bukan karena apa-apa, teman-teman ya, tapi kasihan Islam semakin digerus oleh oknum-oknum balawi itu yang sedang secara tidak langsung dan tanpa sadar mereka itu sedang merusak agama Islam itu sendiri, teman-teman. Saya sayang Islam. Sekali lagi, saya sayang semua agama, termasuk Islam, meski bukan saya ini agama Islam. Kita tentu maunya semua agama itu selalu dicitrakan yang baik oleh setiap umat beragama. Demikian dan sampai jumpa.